Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ale Waskito, NIM 101231010132. Saya dari Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, dan di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu labor relations and unions. Labor relations adalah hubungan kerja atau hubungan perburuhan dan interaksi antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Unions yang mewakili karyawan fokus utamanya adalah negosiasi kontrak, menyelesaikan keluhan, dan memastikan kepatuhan hukum. Pekerja adalah kelompok karyawan yang bersatu untuk memperjuangkan hak, upah, dan kondisi kerja yang lebih baik. Berikut poin penting labor relations dan unions. Tujuan utama: mengelola hubungan pengusaha karyawan agar tercipta lingkungan kerja yang adil, stabil, dan produktif. Serikat pekerja unions organisasi resmi yang mewakili kepentingan anggotanya dalam bernegosiasi dengan manajemen, seringkali untuk menegosiasikan gaji, tunjangan, jam kerja, dan keselamatan kerja. Perundingan kolektif bargaining, proses negosiasi antara serikat pekerja dan pemberi kerja untuk menetapkan syarat dan ketentuan kontrak kerja. Penyelesaian masalah, grievance procedure, mekanisme untuk menangani keluhan karyawan terkait pelanggaran kontrak yang sering melibatkan mediasi atau arbitrase. Fungsi HR di perusahaan, tim hubungan kerja labor relations berperan mencegah konflik dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan. Secara ringkas, unions memberikan kekuatan kolektif bagi pekerja, sementara labor relations adalah bidang yang mengelola interaksi antara dua belah pihak tersebut untuk mencapai win-win solution. Dinamika labor relations dan peran serikat pekerja dalam dunia industri. Hubungan antara pemberi pekerja, manajemen, dan penerima kerja karyawan tidak selalu berjalan linear. Disinilah konsep labor relations, hubungan industrial, dan union serikat pekerja menjadi instrumen krusial untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan di tempat kerja. Pengertian labor relations adalah sebuah sistem yang mengatur interaksi formal antara manajemen perusahaan dengan sekelompok kerja yang diwakili oleh organisasi resmi. Berbeda dengan human resource management atau HRM yang cenderung fokus pada administrasi individu, labor relations berurusan dengan kebijakan makro yang berdampak pada seluruh angkatan kerja di sebuah perusahaan atau industri. Tujuan utama dari bidang ini adalah menciptakan stabilitas, hubungan yang harmonis, memastikan operasional bisnis berjalan lancar tanpa gangguan. Sementara di sisi lain, hak dasar pekerja tetap terlindungi. Bidang ini mencakup interpretasi hukum ketenagakerjaan, penanganan keluhan atau grievances, hingga manajemen konflik saat terjadi perbedaan pendapat antara kebijakan perusahaan dan kepentingan karyawan. Peran vital unions, serikat pekerja. Unions atau serikat pekerja, organisasi yang terbentuk oleh, dari, dan pekerja, fondasi dari serikat pekerja. Adalah kekuatan kolektif. Seorang karyawan individu mungkin memiliki posisi tawar yang lemah saat berhadapan dengan pemilik modal, namun kita ribuan karyawan bersatu, mereka memiliki kekuatan untuk menyeimbang skala ekonomi dan sosial. Fungsi utama serikat pekerja meliputi kolektif bargaining, perundingan bersama. Ini adalah jantung dari serikat pekerja. Mereka bernegosiasi dengan manajemen untuk menghasilkan perjanjian kerjasama. PKB ini mengatur standar upah, jam kerja, jaminan kesehatan, hingga prosedur keselamatan kerja yang berlaku bagi semua anggota. Perlindungan hukum dan advokasi.
Serikat berfungsi sebagai pengacara bagi anggotanya jika ada anggota yang mengalami diskriminasi atau PHK. Sepihak serikat memberi bantuan hukum dan pendampingan. 3. Kesejahteraan sosial. Banyak serikat yang juga menyediakan dana bantuan darurat, pelatihan keterampilan, atau kooperatif bagi anggotanya. Tantangan dan dinamika hubungan antara manajemen dan serikat seringkali bersifat paradoks. Mereka saling membutuhkan namun sering terjebak dalam konflik kepentingan. Pihak manajemen umumnya berorientasi ada efisiensi, biaya, dan fleksibel untuk kompetitif pasar. Sebaliknya, serikat pekerja berorientasi pada keamanan kerja dan peningkatan kompensasi. Jika kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan dalam proses perundingan, dapat terjadi tindakan industrial seperti streik, pemogokan, kerja berhenti bekerja secara massal untuk menekan manajemen. Lockout, perusahaan menutup akses tempat kerja untuk menekan serikat agar memenuhi syarat tertentu. Namun di era modern, tren labor relations mulai bergeser ke arah kemitraan strategis. Banyak perusahaan menyadari bahwa melibatkan serikat dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan loyalitas dan produktivitas karena pekerja merasa suara mereka didengar. Kesimpulan, labor relations dan union adalah pilar yang menjaga keadilan dalam ekosistem ekonomi. Tanpa serikat. Kesimpulan, labor relations dan unions adalah pilar yang menjaga keadilan dalam ekosistem ekonomi kapitalis. Tanpa serikat, ada risiko eksploitasi. Tanpa manajemen yang kuat, tidak ada lapangan kerja. Keseimbangan di antara keduanya adalah kunci bagi keberlanjutan industri dan kesejahteraan masyarakat luas. Melalui komunikasi yang transparan dan perundingan yang adil, kedua pihak dapat mencapai tujuan bersama. Perusahaan yang menguntungkan dan kerja yang sejahtera. Apakah Anda ingin membahas lebih detail mengenai perbedaan antara serikat kerja di Indonesia dibanding negara lain? Komen di bawah. Bla bla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.